OMG. OMG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat di mana saja berada, sahabat Mang Dono. Apa kabar untuk kalian semua, sahabat Mang Dono dimanapun saja berada. Oke, welcome back my to channel Mang Dono Separatau. Kali ini Mang Dono biasa cerita tentang pengalaman Mang Dono di perantauan, ya kan. Nah, dan kali ini Mang Dono itu bercerita tentang waktu tahun 2010, tepatnya bulan 5 itu tahun 2010 bulan 5 itu ya, Mang Dono merantau ke Sarawak, negeri jiran Malaysia ya. Ya oke, ya, cerita aja ini mah ya, cerita tentang perjalanan Mang Dono selama sering merantau itu ke tiap daerah atau ke, ya paling jauh Mang Dono itu sementara ini ya 2010 itu bulan 5 tepatnya, pergi merantau ke Malaysia. Malaysia itu saya merantau itu ke Semunjan, Sibu, Kucing ya, daerah Sarawak lah, Sibu, Semunjan, Kucing. Nah, waktu itu Mang Dono diajak teman ya kan, diajak teman untuk kerja kuli ya, bukan kerja kuli di perkebunan sawit. Nah, itu ke Malaysia. Tetapi Mang Dono itu waktu itu karena rasa ingin tahu di negara tetangga itu, negara Malaysia ya kan, tepatnya di daerah Sarawak, Kucing, Sibu, Bentulu kalau nggak salah tuh ya, Pasar Serian itu Mang Dono tepatnya di ya daerah situlah pokoknya, Semunjan itu kalau nggak salah, itu kerja di perkebunan sawit, di menanam sawit, juga pembenihan sawit ya kan. Diajak teman juga Mang Dono. Tetap Mang Dono itu ya, tapi tidak resmi Mang Dono itu bukan legal tapi ilegal ya. Ilegal waktu pada tahun itu, pada tahun 2010 bulan 5 Mang Dono merantau ke Malaysia itu, tepatnya daerah Sarawak, Semunjan kalau nggak salah ya, ngelewatin Pasar Serian ya. Itu diajak teman ya kan, ya ilegal, tanpa paspor, tanpa permit ya, tanpa apa nah visa. Tapi untuk kalian jangan sampai kalau untuk merantau ke luar negeri itu jadi tenaga kerja Indonesia, TKI atau TKW ya, untuk wanita janganlah. Untuk wanita, untuk lelaki kalau bisa jangan sampai ilegal lah. Kita cari yang resmi aja, biar enak, nyaman, terjamin keamanan kita di sana ya kan. Kalau Mang Dono itu dulu nggak pakai paspor, nggak pakai permit, nggak pakai visa, karena rasa ingin tahu juga kerja kuli di negara orang. Tapi Mang Dono itu ilegal, kerja di perkebunan sawit. Tapi waktu itu Mang Dono sempat mau kabur juga, subuh masih gelap dini hari itu, dari tempat tidur, dari base camp ya, berapa orang tuh kami sempat mau kabur kan, bawa pedang lewat hutan nih buat bikin jalan, nebas-nebas buat bikin jalan ya kan. Nggak taunya akhirnya ketemu lagi sama agent kami. Waktu itu kami dikasih arahan, janganlah sekali-kali kalian coba-coba untuk kabur atau melarikan diri, jangan, karena berbahaya. Dan kata agent itu emang baik, agentnya ngasih arahan ke kita, dan agentnya itu bilang janganlah kabur, janganlah apa pergi sembarangan karena kalian ilegal katanya. Terus juga dia ngasih arahan yang baik lah, ngasih terbaik buat kita ya kan. Jangan sampai kabur karena ini negara orang lain dan kalian juga ilegal, itu sangat berbahaya sekali kata agent. Memang dia baik ngasih arahan ya kan, terbaik untuk kami itu arahannya. Nah, pas gitu kembalilah kami ke base camp ya kan, itu kembali menanam sawit, menanam benih-benih sawit, juga menanam sawit juga waktu itu. Nah, pas itu kami itu ya emang, dan juga ada arahan baik juga dari agent kami, dan katanya eh, kerjalah pandai-pandai kalian biar kalian pulang ke Jawa dapat uang banyak katanya. Ya alhamdulillah lah, dia mendukung dengan benar ya, juga mensupport gitu, menyemangati kami untuk bekerja walaupun ilegal karena di bawah naungan dia. Tetapi dia selalu mensupport dan mendukung supaya kita semangat kerja biar kita bisa pulang katanya. Biar walaupun tidak betah misalnya di Malaysia, tetap di Sarawak, tetap kalian kalau punya ongkos kami pulangkan katanya, dengan rasa aman. Tapi alhamdulillah ya, kami pulang dengan aman juga, dianterin sama agent. Dan waktu itu Mang Dono itu ya cuman bertahan 6 bulan. Mang Dono itu bertahan hanya 6 bulan, setengah tahun waktu itu, 6 bulan ya kan. Karena apa? Karena saya berpikir juga ya kan,
Kalau ilegal kan kita ngeri juga, takut juga ilegal, apalagi kalau ada pemutihan tuh. Di Malaysia itu pemutihan untuk membasmi, ya menyapu orang-orang yang tidak resmi, yang tidak pakai paspor, yang tidak pakai permit, tidak pakai visa gitu. Jadi pelancong inilah apa namanya, tenaga-tenaga kerja ilegal. Nah, alhamdulillah Mang Dono itu berpikir lagi ya kan, saya pulang aja lah kata saya kan, kalau dilanjutin agak ngeri juga kesananya kalau ilegal. Jadi Mang Dono hanya bertahan 6 bulan waktu itu, waktu tahun 2010 bulan 5 ya, merantau ke negeri tetangga Malaysia itu, untuk bekerja di perkebunan, kuli sawit, menanam sawit. Waktu itu Mang Dono upahnya satu batang 1 ringgit, kalau tidak salah satu batang 1 ringgit. Tapi tetap karena rasa tidak aman Mang Dono ya kan, ya aman sih aman, cuman hati kita kurang tenang karena rasa ilegal, kita bukan bukan legal, ilegal ya kan, nggak punya paspor, nggak punya visa, nggak punya permit. Ya tapi alhamdulillah Mang Dono akhirnya pulang juga selama 6 bulan, pulang juga ke kampung halaman ya. Nah di perjalanan itu kami Mang Dono itu lewat Entikong perbatasan Malaysia ya, untuk masuk Sarawak, Kuching, Sibu, Serian, itu lewat Entikong, perbatasan Entikong Imigran. Nah itu lalu ke Pontianak. Nah dari Pontianak naik kapal laut dari pelabuhan Pontianak ke Tanjung Priuk. Bayangin dari pelabuhan Pontianak ke Tanjung Priuk 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam ya. Waktu itu Mang Dono ya tidak punya HP Android ya, kalau waktu itu Mang Dono punya HP Nokia dulu lah, Nokia jadul. Itu durasi perjalanannya itu dari pelabuhan Pontianak Kalimantan Barat ke Tanjung Priuk naik kapal laut 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Dan sebaliknya juga waktu berangkat ke Malaysia itu Mang Dono melalui jalur laut juga, melalui pelabuhan Tanjung Priuk. Nah dari pelabuhan Tanjung Priuk eh, ke Kalimantan Barat, ke pelabuhan Pontianak, itu juga 2 hari 2 malam juga perjalanan, sama bolak balik juga. Waktu ya kesananya 2 hari 2 malam ke Pontianak dulu ya kan, terus ke Entikong ya kan, ke perbatasan. Nah dari Malaysia juga Mang Dono balik melalui pelabuhan Pontianak ke Tanjung Priuk, tetap 2 hari 2 malam juga. Ya 2 hari 2 malam juga, itu 1 hari 1 malam singgah dulu di Bangka Belitung, kalau nggak salah Pangkal Pinang apa Tanjung Pinang ya, Pangkal Pinang mungkin, pelabuhan Bangka itu Bangka Belitung. Nah 1 hari 1 malam ke situ, ke Bangka Belitung, pelabuhan Tanjung Pinang. Jadi nurunin nurunin dan naikin para penumpang kapal laut. Nah dari situ, dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Pangkal Pinang apa Tanjung Pinang, berangkat lagi ke Tanjung Priuk. Sesudah menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang ke Tanjung Priuk, 1 hari 1 malam lagi, berarti 2 hari 2 malam perjalanan Mang Dono untuk menuju ke Pontianak. Dari pelabuhan Tanjung Priuk ke Pontianak 2 hari 2 malam untuk menuju ke Malaysia, ke perbatasan Entikong. Dan sebaliknya waktu dari Malaysianya 2 hari 2 malam juga dari pelabuhan Pontianak ke Tanjung Priuk. Oke geng, intinya begini ya dari Mang Dono, jangan sekali-sekali kita kerja merantau itu ke negara orang ilegal ya, karena eh, lumayan resikonya lumayan, karena kita tidak ada pertanggungjawaban dari pemerintah ya kan, tidak ada, jadi keamanan kita dari pemerintah kurang diperhatikan karena kita nggak ada apa surat-surat data-data gitu ya. Oke gengs, cukup sekian dari Mang Dono, curhatan Mang Dono, pengalaman Mang Dono waktu kerja di Malaysia waktu tahun 2010 tanggal 5. Oke, untuk kalian yang bekerja di luar negeri jadi TKI ya, pejuang devisa, semangat terus, jangan menyerah, terus semangat terus untuk mencari rezeki, jaga selalu kesehatan dan keselamatan. Oke, terima kasih, semoga kalian semakin sukses selalu. Assalamualaikum dulur.